Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Baik, tanpa berpanjang kata mukadimah, langsung saja saya mohon izin untuk membuat video terkait ujian tengah semester dengan mata pelajaran Nasikh wal Mansukh. Sebelum itu yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bu Afdilanisa LCMA. Baik, perkenalkan nama saya Hafisto Yudhistira dari Prodi Ilmu Hadis dengan NIM 422014. Baik, pada video ini izinkan saya untuk mempresentasikan ujian tengah semester ya, yang mana itu tugas membuat video terkait materi 1 sampai 4 ya. Yang mana itu nanti akan saya jabarkan dalam video ini. Dan telah saya cari dari sumber-sumber yang ilmiah juga dari pembahasan kita pada video ini. Adapun kita membahas itu Nasikh wal Mansukh, kita bahas dulu dari definisinya. Adapun definisi dari Nasikh wal Mansukh, kita membahas dari segi lughatan dan istilahan. Jadi secara lughatan, secara bahasa, yaitu terserap dari kata nasakha yansakhu, naskhon. Adapun nasikh yaitu kata serapan dari isim fa'il. Mansukh itu kata serapan dari isim maf'ul. Secara bahasa, nasikh ya berarti menghapus atau araf'u al-izalah, atau mengganti, al-badal atau memindahkan. Adapun an-naqal dan al-ibtal yaitu penyalinan, al-ibtal penghilangan. Secara makna atau istilahan nasikh, saya mengambil salah satu rujukan dari ulama usul fikih yang saya kutip dari buku Mambadi Awali. Adapun definisi dari nasikh yaitu raf'u syar'i hukman syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Adapun artinya pengangkatan atau penghapusan hukum syariat dengan dalil syar'i yang datang pada kemudiannya. Adapun mansukh ya, mansukh itu adalah hukum yang dihapus atau digantikan oleh si nasikh tadi. Secara istilah, mansukh adalah hukum syar'i yang terdahulu lalu yang digantikan dengan hukum syar'i yang baru yang lebih sesuai gitu. Lalu pada Nasikh wal Mansukh ini ada dalil yang populer terkait Nasikh wal Mansukh ini, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Itulah salah satu sumber dalil dari Nasikh wal Mansukh ini. Lalu kita membahas sejarah Nasikh wal Mansukh. Adapun di sini sejarahnya, asal usul kenapa Nasikh wal Mansukh itu terjadi pertama kali karena adanya beberapa ayat Al-Quran yang tampak bertentangan secara lahiriah. Konsep ini mengizinkan penghapusan, yaitu nasikh hukum yang terdahulu dengan hukum yang lebih baru. Maksudnya itu bukan dibuat-buat tapi lebih relevan, maksudnya tentu dengan Al-Quran gitu. Dalil Al-Quran, ayat dengan ayat bisa nanti akan saya jabarkan nanti ya. Terus yang kedua, selain dalam Al-Quran, konsep nasikh juga terjadi antara syariat sebelumnya seperti Taurat dan Injil dengan syariat Islam yang dibawa oleh Al-Quran. Adapun yang melatar belakangi terjadinya Nasikh wal Mansukh ini sejarahnya, yang pertama itu perubahan konsep jihad menjadi konsep perang dan permusuhan konsep dakwah dengan cara hikmah dan dengan nasihat menjadi dakwah melalui perang. Yang kedua, menghilangkan konsep beramal atas dasar perhitungan ukhrawi dan menggantikan dengan kriteria yang tidak jelas dan longgar seperti syafaat, kewalian, perantaraan, dan karomah yang kuncinya terletak di pemuka agama. Yang ketiga, terpatrinya konsep Jabariyah dan meniadakan secara total peran manusia. Yang keempat, mengabaikan akal pikiran atau logika yang terpatrinya konsep penyerahan kepada orang lain dalam membuat keputusan-keputusan. Baik, next yaitu syarat-syarat dan rukun-rukun dari Nasikh wal Mansukh ini. Adapun syarat dari nasikh, sama kita telah ketahui. Yang pertama itu hukum yang dihapus atau dimansukh itu
harus hukum syar'i atau hukum syarak, atau bukan hukum akal, hukum nakli atau hukum yang dari akal manusia yang dibuat manusia. Tentu itu hukumnya langsung dari dalil gitu. Yang kedua, dalil yang menghapus harus datang setelah dalil hukum pertama. Itulah syarat dari nasih. Yang ketiga, adanya pertentangan antara dua dalil harus nyata gitu. Yang keempat, dalil baru harus lebih kuat atau setara dengan dalil yang dihapus, ya sama-sama sahih kalau hadisnya ya. Adapun di sini kita juga membahas rukun-rukun dari nasih. Yang pertama itu harus ada nasih, yakni di sini ini ada nasih ini tanda atau pernyataan yang jelas menunjukkan adanya pembatalan hukum sebelumnya. Yang kedua, adanya nasih dalil baru, yakni dalil baru yang datang menghapus mansuh dalil sebelumnya. Adapun mansuh, yang ketiga harus ada mansuh, ya hukum yang dibatalkan, yang dihapus. Adanya yang keempat terakhir mansuhan, orang yang dibebani hukum tersebut. Baik, selanjutnya adapun di sini kita memahami urgensi dari nasih wal mansuh. Dengan mengetahui ilmu nasih wal mansuh sangat penting untuk para fuqaha atau ahli hukum dan mufassir atau ahli tafsir agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan hukum syariat. Ya, bisa kita lihat dari urgensi tadi itu kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah bertanya kepada seorang qadhi, itu seorang hakim, apakah Anda mengetahui, ya saya Ali bertanya, apakah Anda mengetahui tentang nasih wal mansuh? Lalu seorang hakim itu menjawab, tidak, la. Lalu Sayyidina Ali itu berkata, kamu bisa celaka dan kamu akan mencelakai orang lain. Jadi sini kita bisa memahami, kita bisa bermafhum di sini ini bahwasan jika orang tidak memahami ilmu dari urgensi nasih wal mansuh, ya seorang hakim itu, apalagi ya qadhi di sini ya, dia tidak akan bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat juga gitu dalam memutuskan suatu hukum, ya dikarenakan tidak mungkin orang akan berpandangan yang lalu terus gitu, harus situasional bahasanya. Adapun di sini kita membahas klasifikasi dari nasih wal mansuh. Dalam Quran membagi empat klasifikasi, itu ada nasih soreh, ada nasih dhimmi, ada nasih kuli, dan ada nasih juz'i. Adapun nasih soreh, yakni kita bisa pahami penghapusan hukum dengan pernyataan yang soreh jelas. Adapun yang kedua, nasih dhimmi, adanya dua hukum yang saling bertentangan tanpa kompromi dan keduanya turun dalam konteks masalah yang sama, itu dhimmi. Adapun nasih kuli, penghapusan hukum secara keseluruhan, ya kuli. Dan adapun yang keempat juz'i, yaitu kebalikan dari kuli, yaitu penghapusan hukum yang berlaku umum pada sebagai individu saja. Adapun selanjutnya kita membahas dari macam-macam nasih wal mansuh. Berdasarkan penghapusan, yaitu nasih dibagi 4 macam. 4 macam, itu yang pertama nasih bil Quran, yang kedua nasih Al-Quran bis sunnah, yang ketiga nasih sunnah bil Quran, yang keempat nasih sunnah bis sunnah. Adapun contohnya di sini saya tidak menampilkan secara sempurna, mungkin kawan-kawan bisa mencari di beberapa sumber rujukan kitab atau bisa di searching Google ya. Sekarang sudah bisa kita dengan mudah mencari contoh-contoh dari nasih wal mansuh ini. Baik, adapun cara mengetahui dari nasih. Ada beberapa cara untuk mengetahui apakah suatu hukum yakni nasih atau mansuh itu. Kita bisa mengetahui yang pertama dari keterangan langsung dari Nabi atau sahabat. Contohnya Nabi Muhammad SAW secara langsung memberikan petunjuk kepada sahabatnya bahwa hukum tertentu telah diganti dengan yang baru. Adapun yang kedua, kesepakatan umat, yakni ulama mufassirin sepakat mengenai ayat mana yang dinasakh dan mana yang dimansuh, yang dihapus dengan yang terhapus. Yang ketiga, mengetahui urutan waktu turunnya ayat, yaitu yakni kita berpandang kepada asbabun nuzul ya pada Al-Quran dan pada hadis, yaitu asbabul wurudnya. Jika ayat yang bertentangan datang kemudian, ayat tersebut dapat dianggap sebagai nasikh yang menghentikan ayat sebelumnya. Lalu adapun hikmah di sini kita mempelajari nasih wal mansuh ini, saya mengambil merujuk pada kitab Mana Al-Qatan ya,
Di sini beliau menuliskan adapun hikmah mempelajari nasikh wal mansukh ini, yang pertama untuk mengetahui kemaslahatan para hamba, ya contoh kita sekarang. Yang kedua, perkembangan tasyri' atau pensyariatan menuju tingkat yang sempurna sesuai dinamika dakwah dan kondisi masyarakat Islam. Yang ketiga, sebagai ujian kepada mukallaf untuk taat atau tidak taat terhadap syariat. Yang keempat, kehendak Allah untuk kebaikan dan kemudahan umatnya. Karena apabila nasikh itu diganti dengan lebih berat, maka akan terdapat tambahan pahala. Dan apabila nasikh diganti dengan yang lebih ringan, maka itu merupakan sebuah kemudahan. Ya, pada nasikh wal mansukh ini tidak lepas dari yang namanya pro dengan kontra sebenarnya ya. Adapun di sini kami atau saya pribadi mengutip juga dari beberapa sumber. Adapun jumhur ulama berpendapat ya, yang pertama ini menolak metode nasikh wal mansukh ini. Ya, dengan alasan pertama, hukum yang sudah dijelaskan ketetapannya tidak mungkin dicabut kembali gitu. Sedangkan hukum yang belum jelas ketetapannya tidak perlu dicabut. Dan yang kedua, Allah telah menetapkan suatu hukum karena adanya maslahat atau mafsadat. Sesuatu yang mengandung mafsadat tidak mungkin berubah menjadi maslahat begitu saja. Begitupun sebaliknya gitu. Yang ketiga, apabila suatu maslahat telah berakhir karena disebabkan oleh nasikh, maka hal ini menyebabkan berakhirnya masa pembekalan hukum tersebut. Hal ini juga disebut dengan takhsis, bukan nasikh gitu. Nanti kita akan membahas ya apa perbedaan nasikh dengan takhsis. Yang keempat, Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim, yang terdahulu. Sesuatu yang bersifat qadim ya tidak mungkin untuk dinasikh. Ya, di sini nih saya menerangkan pendapat ulama yang kontra terhadap nasikh, ya metode nasikh wal mansukh. Adapun di sini juga saya menguraikan pendapat ulama yang mengakui bahwa nasikh itu sebagai dalil gitu, sebagai apa, rujukan juga gitu maksudnya, bukan dalil, sebagai metode gitu. Dan mereka tuh mengakui dikarenakan sebagian ulama berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan Allah adalah mutlak gitu dan tidak memiliki hikmah serta tujuan. Dengan ini dapat dipahami bahwa Allah memiliki hak untuk menyuruh melaksanakan sesuatu dan melarangnya. Yang kedua, nas Al-Quran yang menjadi dalil naqli terhadap dalam firman Allah seperti surat Al-Baqarah ayat 106 yang bisa kita lihat di sana. Ya, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Baik, selanjutnya kita membahas antara perbedaan nasikh dengan takhsis. Nah, kita membahas dulu sebagaimana ya definisi yang telah saya sampaikan di awal video. Apa itu definisi nasikh sudah saya jelaskan. Jadi kita langsung loncat kepada takhsis. Takhsis ya berasal awal katanya yaitu dari sulasi mujarad khassa ya khussu, yaitu khusus. Maka masuklah takhsis, khassasa ya khassisu, menjadi sulasi mazid yang berarti mengkhususkan. Adapun secara terminologi yaitu istilahan di sini yakni memperpendek makna atau mempersingkat atau mengkhususkan makna atau hukumnya yang lafaznya am itu pada sebagian satuannya, yaitu semakin khusus dia gitu. Nah, dengan gambaran bahwa fungsi takhsis adalah menentukan makna lafaz am ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu jadi catatan kita bersama untuk lafaz yang ditakhsis atau dikhususkan dalam hakikatnya bukan lafaznya, namun makna yang timbul dari lafaz am tersebut. Nah, yang secara majas antara lafaz yang ditakhsis adalah lafaz am, masih berhubungan dalam penetapan hukum. Dan adapun di sini kita membahas perbedaan antara takhsis dengan nasikh. Adapun di sini yang pertama, apa yang membedakan nasikh dengan takhsis? Takhsis menjelaskan bahwa apa yang keluar dari keumuman suatu lafaz tidak dimaksudkan untuk memberi petunjuk dengan lafaz itu.
Sedangkan nasikh menjelaskan bahwa apa yang keluar dari keumuman suatu lafaz tidak bermaksud menciptakan beban hukum meskipun dari segi lafaznya menunjukkan demikian. Yang kedua, takhsis tidak berlaku pada perintah yang hanya mengandung satu perintah, sedangkan nasikh berlaku terhadap perintah yang mengandung satu perintah. Adapun yang ketiga, nasikh tidak dapat terjadi kecuali dengan khitab atau hukum dari pembuat hukum. Sedangkan takhsis bias dilakukan dengan dalil aqli dan naqli. Dan adapun yang keempat, nasikh datangnya kemudian dari mansukh. Berbeda halnya dengan takhsis, datang boleh dahulu atau kemudian dari yang ditakhsis. Yang kelima, takhsis tidak mengeluarkan dalil umum dari kebolehan berhujjah dengannya dalam masa kemudian, karena dalil umum itu diamalkan dan berdaya hukum di luar apa yang telah ditetapkan secara khusus. Sedangkan pada nasikh terkadang mengeluarkan hukum dari dalil yang telah dinasikhkan, itu dalam hal penggunaannya untuk masa kemudian secara keseluruhan, yaitu pada saat datangnya masa nasikh. Yang keenam, takhsis boleh dengan kias, sedangkan nasikh ya tidak boleh. Adapun yang ketujuh, pengangkatan nasikh mengangkatkan hukum setelah ditetapkan, sedangkan yang dikeluarkan pada takhsis dan tidak diberlakukan lagi dari lafaz umum adalah hukum yang belum pernah berlaku sama sekali. Jadi itulah perbedaan dari nasikh dan takhsis. Lalu apa hubungan nasikh wal mansukh dengan ikhtilaful hadis? Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama sebenarnya. Ya, kalau kita merujuk kepada ikhtilaful hadis, sebenarnya ini pembahasannya lebih panjang dan lebih nggak bisa dijelaskan dengan singkat juga gitu untuk ikhtilaful hadis. Yakni kita bisa telah pahami dulu ikhtilaful hadis, baru kita bisa lanjut sebenarnya. Tapi di sini saya untuk langsung aja menyampaikan apa hubungannya. Adapun hubungan nasikh wal mansukh dengan ikhtilaful hadis, nasikh wal mansukh ini adalah salah satu metode atau cara untuk penyelesaian dari hadis mukhtalif, yaitu hadis yang berbeda atau yang bertentang. Masalah nasikh terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan juga pada hadis-hadis Nabi SAW. Nasikh pada hadis dapat diberlakukan pada hadis-hadis mukhtalif dan bertentangan secara lahiriah serta pada makna yang dikandungnya. Atau dengan kata lain, hadis-hadis itu bertentangan secara mutlak dan tidak dapat diselesaikan dengan cara kompromi. Maka hadis yang lebih dahulu datangnya dinasikhkan oleh hadis yang datang belakangan. Lalu saya mengambil contoh-contoh nasikh wal mansukh pada suatu kitab juga. Jadi di sini saya mengambil contoh nasikh wal mansukh antara Al-Quran dengan Al-Quran, dalil ayat dengan ayat. Di sini itu membahas tentang arah kiblat ya, yang mana surat Al-Baqarah ayat 115 dengan surat Al-Baqarah ayat 114. Kawan-kawan di sini bisa melihat di Al-Quran juga, sama-sama kita telah mengetahui bersama gitu apa bunyi dalilnya. Jadi saya langsung merincikan gitu. Yang sebelumnya ayat Al-Baqarah ayat 115 itu yang mana arah kiblat itu kepada Masjidil Aqsa gitu. Lalu pindahlah arah kiblat itu dimansukhlah ayat 115 itu yang surah Al-Baqarah tadi, dan datanglah nasikh ayat 114-nya surah Al-Baqarah, yakni yang sebelumnya arah kiblat itu di Masjidil Aqsa sekarang berubah kepada Masjidil Haram. Baik, itulah hasil dari presentasi saya pada kesempatan video ini, dan saya berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyaksikan video saya pada kesempatan ini, dan saya mohon maaf kepada kawan-kawan dan terkhususnya untuk Bu dosen jika ada salah kata-kata saya dan salahnya referensi atau penyampaian saya ini, mungkin silakan untuk dikoreksi juga untuk diperbaiki atau disampaikan nanti. Mungkin saya pada kesempatan kali ini mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.